Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura tuh gerimis-gerimis mengundang kayak gitu ya. Ini aku kasih lihat. Iya udah mendung, tapi udah hujan kok teman-teman. Nah, hujan gerimis-gerimis sedikit-sedikit kayak gitu. Tuh, fokusin. Tuh kan, kelihatan nggak sih? Airnya dropping kayak gitu. Tuh kayak bintik-bintik kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi Inem di Singapura hari ini akan share kepada teman-teman bahwa ada mbak-mbak yang lagi curhat. Jadi buat teman-teman yang baru nonton channelnya Inem di Singapura, harap kalian itu subscribe agar kalian itu tidak ketinggalan berita-berita yang terbaru dari Inem di Singapura. Karena Inem di Singapura menghadirkan berita-berita atau informasi atau keluhan-keluhan kebanyakan mbak-mbak TKW di luar negeri, khususnya di Singapura. Oke teman-teman ya, jadi hari ini kemarin-kemarin itu ada mbak-mbak yang lagi curhat dan aku akan bacakan curhatannya. Jadi bermacam-macam alasan kita itu bekerja ke luar negeri sebagai TKW ya. Ada yang berasal dari faktor ekonomi, membantu nafkah suami, ada yang broken home kayak gitu, terus ada yang cerai, ada yang buat melarikan diri, ada yang buat pelarian aja karena di rumah itu sumpek, dan masih banyak lagi alasannya lainnya. Kalau kalian alasannya ke luar negeri buat apa? Komen di bawah ya teman-teman. Jadi ini aku akan bacakan ada mbak-mbak yang lagi curhat dan bunyinya kayak gini ya teman-teman. Salam kenal mbak, aku mau curhat. Aku mau curhat nih, kira-kira ada yang sama nggak sih nasibnya kayak saya? Saya kerja di Singapura baru 5 bulan. Saya putuskan kerja di sini karena keadaan. Untuk mencari nafkah buat anak saya dan juga saya sendiri. Karena saya baru cerai dari suami. Saya janda 2 anak. Anak saya usia 4 tahun dan juga 2 tahun. Saya cerai dari suami bulan 6 2024. Masuk PT pada bulan 8 2024. Dan bulan 10 2024 saya terbang. Saya kerja di sini karena keadaan saya. Karena mantan suami saya selingkuh dari saya. Sudah belasan kali selama 2 tahun dengan cewek yang berbeda. Dari saya hamil 5 bulan sampai anak saya umur 2 tahun. Bayangin mbak gimana sakitnya. Tiap dia selingkuh saya selalu maafin dia. Tapi terus-terusan begitu. Saya nggak kuat ngebatin dan disakitin terus. Dia sekarang malah pacaran sama selingkuhan dia. Dulu sampai sekarang masih pacaran dan belum putus. Sampai 2 tahun pacaran. Saya sudah ikhlas. Dia selingkuh sama cewek ini di belakang saya selama 1 tahun 2 bulan. Sampai cerai pun masih lanjut. Dan saya kerja di luar negeri mau ngebuktiin ke dia kalau saya juga bisa kerja, cari duit, dan bisa sukses. Biar dia tahu saya bukan wanita lemah. Saya berangkat ke sini membawa luka dan semoga saya pulang dari sini membawa kebahagiaan dan juga sukses. Amin. Semangat buat para janda dan single mom. Pasti bisa dan kuat demi anak-anak. Jadi mbaknya ini curhat, mereka sudah menikah selama 2 tahun, terus suaminya itu selingkuh, ya.
Menikah selama beberapa tahun, maaf bukan 2 tahun, yang 2 tahun itu umur anaknya ya. Anaknya ada 2, umur 4 tahun dan juga 2 tahun. Suaminya itu selama 2 tahun terakhir itu selingkuh sama selingkuhannya sudah 1,5 tahun, kayak gitu. Dia mengakunya begitu. Karena terus-terusan disakitin, akhirnya mbaknya ini hengkang ya, minta cerai ke suaminya. Dan setelah minta cerai, mbaknya ini mau ngebuktiin ke suaminya bahwa aku tuh bisa kerja, aku tuh bisa bahagia kayak gitu. Akhirnya pergilah mbaknya ini ke luar negeri, yaitu di Singapura sebagai PRT atau sebagai helper ya teman-teman ya. Dan buat mbaknya ini, semoga kalian itu kuat dan betah tahan-tahanin di rumah majikan apapun yang terjadi. Karena di rumah pun juga sakitnya itu lebih parah. Sudah nggak punya duit, suami hilang, suami selingkuh, anak minta jajan susah, kan kayak gitu. Akhirnya pergilah ke luar negeri. Jadi banyak banget alasan mbak-mbak pergi ke luar negeri, yaitu salah satunya adalah mbak ini sebagai pelarian dan juga sebagai apa namanya ya, buat pembuktian terhadap si mantan suaminya kayak gitu ya. Jadi semoga mbaknya ini itu sukses hadapin semua apa namanya ya, eh, semua um, um, semua resiko ya, maksud saya itu hadapi semua resiko di Singapura dengan tabah dan kuat agar supaya kita sukses, pasti bisa. Di rumah juga sakit hati banget gitu ya. Lebih sakit hati mana itu ya? Di rumah disakitin suami selingkuh terus anak minta jajan kagak bisa ngebeliin, atau di sini majikannya mungkin bisa jadi cerewet atau nggak bagus kayak gitu. Pilih mana itu kalian, coba-coba. Kalau untuk demi anak-anak ya, kalau untuk demi anak-anak lo ya, ini maksud aku. Jadi buat teman-teman semuanya itu banyak banget cerita mbak-mbak TKW di Singapura ya, bla bla bla, A B C D E F G sampai Z kayak gitu. Dan ini adalah salah satunya. Dan di sini di Singapura hanya sekedar sharing buat teman-teman agar bisa bertahan di rumah majikan. Kalau kalian bertahan, pasti kalian bisa kok kayak gitu. Kecuali kalau memang kalian dianiaya secara fisik oleh majikan. Kalau cuma omelan mah itu kayaknya sudah hal biasa ya. Meskipun saya yang sudah lama aja tuh masih aja tetap kayak gitu loh. Jangankan yang baru, yang lama aja masih kayak gitu. Cuman kita punya pemikiran yang berbeda aja. Kalau yang masih baru dan juga masih lama, yang sudah masih baru ataupun yang sudah lama itu pemikirannya sudah berbeda. Kalau masih baru nanti diomelin majikan tuh sedikit-sedikit nangis, ya memang kayak gitu ya buat adaptasi. Nah, itu buat mental kalian aja sih sebenarnya kayak gitu ya. Kalau yang sudah lama diomelin majikan, nanti sebentar lagi juga sudah oke, telepon teman, dengerin musik, lihat video kayak gitu-gitu ya. Cuman namanya orang juga berbeda, aku nggak bisa nyalain ya. Tapi tahan-tahanin aja, semoga kalian sukses semuanya. Dan kalau kalian ada cerita apapun, kalian boleh komen di bawah, oke? Dan semoga aja bisa terinspirasi, semoga aja bisa mengedukasi agar kita lebih kuat menghadapi cobaan kerja di luar negeri. Oke teman-teman, jadi semoga sharing dari Inami itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hujannya semakin deras nih teman-teman. Tuh ya, hujannya semakin deras. Semakin deras.